Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira dan rekan saya Finza. Kami dari SMK Negeri 3 Pandeglang. Di sini kami akan menjelaskan prinsip-prinsip dasar IPv4 yang mencakup beberapa poin. Poin pertama ada pengertian IPv4. Internet Protocol version 4 adalah versi keempat dari protokol internet atau IP yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengirimkan paket data melalui jaringan komputer. Metode internet working berbasis standar di internet dan jaringan paket switch lainnya. IPv4 merupakan versi pertama teknologi yang diproduksi oleh ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, yaitu sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA, Advanced Research Project Agency, Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Poin kedua ada kelas IPv4. Kelas IPv4 terbagi menjadi 5, yaitu kelas A dengan rentang alamat IP 1.0.0.0 hingga 126.255.255.255. Jumlah alamatnya 16.777.216. Identifikasi dengan awalan bit 0. Kelas B. Range kelas B pada IPv4 yaitu 128.0.0.0 hingga 191.255.255.255. Jumlah alamatnya 65.536. Identifikasi dengan awalan bit 10. Kelas C, rentang alamat IP-nya 192.0.0.0 hingga 223.255.255.255. Jumlah alamatnya 256. Identifikasi awalannya dengan bit 110. Selanjutnya ada kelas D dengan rentang alamat IP 224.0.0.0 hingga 239.255.255.255 digunakan untuk multicast, di mana data dikirimkan kepada sekelompok perangkat. Dan yang terakhir, kelas E, rentang alamat IP 240.0.0.0 hingga 255.255.255.255 digunakan untuk keperluan eksperimen dan penelitian. Poin ketiga ada fungsi IPv4. 1. Identifikasi dan pengalamatan. Fungsi utama IPv4 adalah memberikan identifikasi unik kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan internet. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan internet diberikan alamat IP yang unik untuk membedakan dan mengidentifikasi perangkat tersebut dalam jaringan. Selanjutnya, fungsi kedua IPv4 adalah pengiriman paket data. IPv4 digunakan sebagai protokol untuk mengemas dan mengirimkan paket data melalui jaringan. Setiap paket data dilengkapi dengan header IPv4 yang berisi informasi tentang alamat IP pengirim dan penerima, serta informasi lain yang diperlukan untuk pengiriman paket secara tepat. Ketiga, ada routing. IPv4 digunakan untuk melakukan proses routing, yaitu mengarahkan paket data dari sumber ke tujuan melalui jaringan yang terhubung. Setiap router dalam jaringan menggunakan informasi alamat IP dalam header IPv4 untuk menentukan rute terbaik untuk mengirimkan paket data. Yang keempat ada fragmentasi. IPv4 juga memiliki fungsi fragmentasi yang memungkinkan pembagian paket data menjadi fragmen yang lebih kecil. Jika ukuran paket melebihi batas maksimum yang dapat ditangani oleh jaringan atau perangkat di sepanjang rute, fragmen-fragmen tersebut kemudian dapat dirakit kembali oleh penerima menjadi paket asli. Poin keempat ada kelebihan IPv4. Yang kesatu ada kompatibilitas yang luas. Karena IPv4 telah digunakan secara luas selama bertahun-tahun, hampir semua perangkat dan sistem operasi mendukung IPv4. Hal ini memastikan kompatibilitas yang luas di seluruh infrastruktur jaringan, termasuk router, server, dan perangkat klien. Yang kedua ada dukungan dan pengembangan mata. IPv4 telah ada sejak awal pengembangan internet dan telah melalui banyak pengujian dan pengembangan. Karena telah digunakan secara luas, masalah-masalah dan kelemahan IPv4 telah dikenal dan diatasi. Banyak alat dan protokol lain telah dikembangkan untuk bekerja dengan IPv4, sehingga
dukungan dan pengembangan matang untuk IPv4 lebih mudah ditemukan. Poin kelima, ada kekurangan IPv4. Yang ke-1 yaitu keterbatasan alamat IP. Salah satu kelemahan utama IPv4 adalah jumlah alamat IP yang terbatas. Dengan menggunakan alamat IP 32 bit, IPv4 hanya menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat IP yang dapat digunakan. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan akan alamat IP melebihi kapasitas yang tersedia, mengakibatkan kekurangan alamat IP publik yang relevan. Hal ini memerlukan penggunaan teknik seperti NAT, Network Address Translation, untuk membagi alamat IP yang terbatas di jaringan lokal. Kedua, ada skala jaringan. Dalam jaringan yang sangat besar seperti infrastruktur internet saat ini, administrasi dan manajemen IPv4 menjadi semakin rumit. Memetakan dan mengelola alamat IP, merencanakan subnetting dan mengelola routing menjadi lebih kompleks saat jaringan tumbuh dalam ukuran dan kompleksitas. Hal ini mengharuskan pengelola jaringan untuk mengimplementasikan solusi seperti FLSM, Variable Length Subnet Masking, dan CIDR, Classless Inter-Domain Routing, untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP dan routing. Selanjutnya, poin ke-6 atau poin terakhir, ada jenis-jenis IPv4. Yang ke-1 ada alamat IP public. Alamat IP public adalah alamat yang unik dan dapat diakses secara global di internet. Alamat IP public digunakan untuk mengidentifikasi perangkat yang terhubung langsung ke internet dan dapat diakses dari jaringan luar. IP public berbeda dengan IP privat. Perbedaan IP public dan IP privat dapat dilihat dari visi, fungsi, dan kegunaannya. Yang kedua, ada alamat IP privat. Alamat IP privat adalah alamat yang digunakan dalam jaringan lokal atau LAN dan tidak dapat diakses secara langsung dari internet. Alamat IP privat digunakan dalam jaringan lokal untuk memberikan identifikasi unik kepada perangkat dalam jaringan dan tidak digunakan secara global. Dan yang ketiga, ada alamat IP loopback. Alamat IP loopback adalah alamat khusus dalam IPv4 yang digunakan untuk menguji komunikasi jaringan di perangkat lokal. Alamat IP loopback paling umum adalah 127.0.0.0 yang mengacu kepada perangkat itu sendiri. Ketika digunakan, paket data yang dikirim ke alamat loopback akan dikirimkan kembali ke perangkat yang mengirimnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.